Oke, aku mau pesen, kemarin kan pesen itu ya, hazelnut sama aku sempet ke kopi susu gula aren ya. Iya. Apa sih yang unggulannya lagi? Di sini vanilla latte Kak. Boleh, ada nggak sekarang? Aku ya pesen vanilla latte. Kemarin Kamu apa vanilla sih? latte habis ya? Baru datang. Habis. Boleh Bu. Vanilla gula aren. Oke, jadi 2 ya. Ice semua? Ice semua. Normal ya? Oh iya. Gula aren 1, vanilla latte 1. Ada lagi? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di kantor Wali Kota Jakarta Utara di lobinya. Nah, di lobi ini memang ada beberapa sudut yang menarik. Salah satunya adalah kafe ini. Ini adalah kafe yang sering disebut di sini sebagai kafe disabilitas. Nah, kafe ini sebenarnya dibiayai oleh Basnas atau Bazis ya. Nah, itu ada 4 pegawai ya yang sering saya lihat dan saya sempat sih beberapa kali ngobrol dengan mereka. Saya sudah beberapa kali pesan kopi di sini dan ternyata rasanya sangat enak. Murah pula. Jadi rata-rata di sini kopi adalah berharga 17.000. Nah, seperti apa ya reviewnya? Dan juga kita lihat bagaimana suasana kafe, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Mantap, saya ini pesan vanilla. Jadi saya sudah pernah di sini minum kopi gula aren. Ya, ini yang dipesan oleh Surya. Saya sudah minum ini kemarin. Rasanya enak ya. Jadi tidak kalah dengan kopi-kopi kafe lain yang pernah saya coba yang juga pakai gula aren. Ya, yang terkenal lah ya. Yang sering dibeli misalnya Kurlep gitu ya, janji jiwa gitu, itu nggak kalah loh. Padahal harganya jauh lebih murah. Jadi gula arennya terasa banget enak ya. Ini kopi yang gula aren. Saya pernah juga nyoba untuk hazelnut ya. Itu juga nggak kalah enaknya. Pokoknya mantep banget. Dan hari ini saya pesan vanilla ya. Ternyata yang vanilla kopinya terasa agak pahit-pahit, tapi ketutup sama manisnya vanilla nih kayaknya. Dan ada susu ya. Jadi ini segini 17.000 loh guys. Menurut aku sih ya murah dengan rasa yang seperti ini. Tempatnya juga enak. Jadi ada tempat duduk beberapa nih ya. Kita di salah satu yang ada berkursi 4 seperti ini. Kemudian ada yang kalau duduknya lebih tinggi ada ya. Jadi kursi yang ini kan kayak sofa lah ya, tapi ada yang lebih tinggi. Dan kalau pagi ini buka jam 7. Jadi jam 7 tuh udah ada. Jadi kalau misalnya saya sebagai pegawai di sini belum sarapan, kan saya masuk jam 8 tuh, bisa mampir ngopi atau ngeteh lalu makan roti. Nah, sedangkan tutupnya walaupun tutup kantor tuh jam 4, kafe ini tutup jam 17.30 ya. Dan kue-kuenya juga tidak mahal gitu ya, rasanya juga enak. Nah, suasananya ini yang lebih unik adalah punya toko, punya buku, deretan buku. Jadi ada perpustakaannya. Jadi itu disebut pojok ini ya. Ada Buya Hamka dan di situ tuh ada beragam jenis buku. Nah, buku itu bisa dibaca oleh kita yang mengunjungi kafe ini. Jadi ambil aja, baca, nanti balikin lagi, bukan dibawa pulang ya. Nah, tapi konsep bahwa ada buku, bahwa ada tempat-tempat santai, ada tempat yang kita bisa kerja sambil ngetik juga, atau diskusi sama teman-teman di ruangan ini juga sesuatu yang sangat menarik. Jadi bagi saya ini kantor pemerintah ya, Wali Kota Jakarta Utara, dan ini menarik banget konsep seperti ini. Dan di sini tuh ada koperasi yang jual berbagai macam batik gitu ya, yang dibutuhkan oleh termasuk beragam lah yang biasanya dibutuhkan oleh pegawai ya, misalnya pin gitu ya, pin korpri gitu ya, terus tanda Jaya Raya dan lain-lain ada.
Kemudian ada pojok yang kita bisa lihat komputer, maksudnya internet, bisa akses juga di sana. Kemudian ada bank, di sini ada bank, tentu Bank DKI ya, banknya pemerintah. Nah, kemudian ada ada kafe ini. Menurut saya ini konsep yang sungguh sangat menarik. Jadi di sini ada kantin, tapi ini kafe gitu, beda, yang nggak jual makanan berat, jualnya kopi, teh, hot maupun ice, dan juga beragam jenis roti ya. Jadi kalau Anda sedang berada di sini ya, di wilayah Jakarta Utara, atau memang sedang mengurus sesuatu di kantor Wali Kota Jakarta Utara, mungkin bisa mampir ke kafe ini ya. Ini kafe-kafenya. Nah, nanti kita akan ngobrol ya, kenapa kemudian ini disebut dengan kafe disabilitas itu ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Saya habisi dulu ya, saya habiskan dulu nih kopinya. Sekarang mau nyobain kopi di Fabe ya. Sekarang ini kopinya gula aren saya mesennya. Dibeliin ibu. Ditraktir sama ibu. Nah, kita cobain ya. Sebentar. Sip. Kayaknya harus diaduk ya. Iya, Bu. Enak, Bu. Nggak? Enak, Bu. Jempolnya mana? Keren, Bu, ini apa ya? Nggak pahit-pahit amat sih, Bu. Enak pokoknya, Bu. Ini gula aren tuh kan? favorit saya lah. Pas banget di saya nih. Terus saya pengen nyobain ini, Bu. Abis nyobain kopinya, kita nyobain kue bolu. Snacknya nih. Bolu pisang. Boleh. Rasa coklat Bu. Enak banget, coklat enak, Bu. Pisangnya, Bu. Enak keras. Dan Enak. coklatnya kerasa ya? Coklatnya kerasa, terus seresnya juga nih. Enak. Saya cobain lagi ya. Mantap pokoknya. Nah, pisang bolan tadi, ini tuh 2, pakai tempat ini isinya 2, harga 10.000. Saya juga ikut nyobainnya ya. Enak, pisangnya manis. Empuk ya. Dalamnya begini ya. 10.000 dapat 2 lagi ya, Bu. Murah meriah ya. Mana ada ya kafe 10.000 dapat 2. Enak lagi. Tadi cuma kafe di sini ya. Murah meriah. Murah meriah. Saya habisin ya. Itu dijual juga Mbak yang Iya. ada boneka-bonekan itu? Hampers Oh, berapa itu? 50.000. Dengan bonekanya. Boleh nggak Mbak ngelihat Mbak? Boleh. Ah, itu aja yang Mbaknya pegang. Ini kenapa sih disebut dengan kafe dan buku di Fabis? KPN di sini di Fabis, di Fabel Bagis DKI. Singkatannya itu. Dan memang tujuannya untuk Dari Basnas untuk teman-teman disabilitas punya kesempatan untuk bekerja. Oke. Jadi dibuka di Fabis ini. Oke, ini ada di setiap kantor wali kota. Beberapa baru di sini. beberapa. Baru beberapa, salah satunya di sini ya. Kalau yang di wali kota ada wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Timur, Jakarta Utara. 3 baru. 2 tempat lagi. Oke. BKB Matraman sama Terowongan Kendal. Oh, Sekarang kita ada 5 cabang. ada 5 cabang ya. Dan ini apa tadi? Baristanya ada 4 di sini. Kalau untuk utara ada 4, 2 disabilitas tunadaksa, 2 lagi tuli. Jadi memang yang bekerja pun ya itu ya, memberi kesempatan betul-betul disabilitas ya. Benar. Oh, makanya tadi ada di sini ada bagaimana kalau mesen dengan bahasa isyarat ya. Oh, berarti Mbaknya juga dibekali bahasa isyarat nggak sebagai yang ngelayanin? Enggak belajar, tapi temennya kan tuli, jadi Mau nggak mau ya? bisa. Iya iya Mau iya nggak mau, iya. kalau nggak bisa kita nggak bisa komunikasi sama temennya kan. Betul, mau nggak mau belajar ya. Di Jadi sini ada- dibagi 2, jadi 2 shift, Oke. dari pagi ke siang, siang ke Sore yang jam 17.30 itu ya? Ya.
Jadi dibagi dua, tunadaksa sama tuli, jadi satu-satu. Kalau saya termasuk daksa, Oke. temannya yang tuli, nanti yang sip 2 juga sama. Oh gitu. Mau udah berapa lama di sini? Di Kerja? Fabi sudah 1 tahun, berapa bulan ya? Mei. 1 tahun 3 bulan hampir deh. 3 bulan. Dan itu baru baru tahun ya? kemarin. Dan itu ini banget ya, senang banget ada kayak begini ya. Iya. Apalagi kita disabilitas kan agak susah ya. Iya. Jadi Mbak yang tunadaksa tadi ya, dan dapat kesempatan seperti ini ya. Ya Allah, benar-benar ini ya, beruntung ya. Dan kalau ada gini banyak kan jadi membuka ruang juga ya pekerjaan untuk teman-teman disabilitas ya. Oke, jadi tetap ada yang nggak disabilitas memang ya. Jadi tetap dicampur ya gitu pegawainya. Semua disabilitas. Semuanya loh. Jadi semuanya itu yang tadi makanya 2 dengan kategori itu tadi ya. Benar-benar memberi kesempatan itu ya. Ini menurut saya patut diapresiasi ya. Iya. Oke. Dulu sekolah di mana? Saya sekolahnya di 41 itu juga nggak lulus karena sakit kan. SMA Negeri 41 41 Jakarta Utara. Jakarta Utara. Tinggal di sini ya memang ya di wilayah utara ya. Nggak lulus karena sakit. Tapi Akhirnya kemarin ambil paket di 2019. PKBM. Iya. Oh, jadi paket C ya. Paket C. Alhamdulillah ada PKBM ya, ada ujian kesetaraan ya. Oke. Selamat ya, tetap semangat, senang dengarnya. Nah ini katanya 50.000 nih. Jadi ada kue ya? Kuehnya Produknya dari Debadana Chip. ini ya? Jepreneur Jakarta Utara ini. Oh oke. Dan ada boneka. Jadi ini kayak UKM gitu bukan? Iya UMKM. UMKM seperti UMKM itu ya? Jakarta Utara. Oke. Kita ada Keren ya. produknya UMKM Jakarta Nih, Utara. pisang nih. Oke. Dan sekaligus dijual di sini ya? Dijual. Ini Makasih. produknya UMKM semua. Ini semuanya ya? Yang di sini. Snack-snack ini ya? Kemarin lebaran laris nggak tuh? Enggak. Kalau Kurang untuk ya? snacknya lumayan. Kalau Lumayan. kopinya terbatas soalnya pada puasa. Aku juga waktu mau nyoba, kan baru di sini ya. Ya, puasa gimana nyobanya? Makasih banyak ya udah mau berbagi. Oke. Oke ya, ini ada deretan buku-buku ya yang bisa dibaca oleh pengunjung. Oke. Ini ada Mimpi Besar Anak Penjual Ikan. Ini ya bukunya. Terus kita coba ya. Ternyata ada yang serius, undang-undang. Oke, sini. Jadi di buku ini, di sini tuh di meja tuh ada tulisan nomor klasifikasi bukunya. Jadi kalau 00 sampai 3 kali ini karya umum. Kemudian yang kodenya 100 atau 100 tuh filsafat dan psikolog. Jadi kalau mau baca filsafat dan psikolog ada loh. Kalau kodenya 200 agama. Kalau kodenya 300 ilmu sosial, kalau kodenya 400 bahasa, kalau kodenya 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, nah yang 700 tuh seni dan olahraga. Terus yang 800 tuh kesusastraan, jadi banyak karya sastra nih di sini. Dan 900 adalah sejarah dan geografi. Keren banget ya, ini luar biasa ya koleksi bukunya, juga banyak banget. Nah kita lihat. Ini sebenarnya menurut saya sih karya sastra nih, karena ada kisah ya, cerita. Tapi ada loh tentang undang-undang, ada tentang surat menyurat. Ini juga ada ilmu demokrasi ya. Tuh. Jadi ini di buku ini ada kodenya. Jadi masing-masing itu akan ada ya. Saya balikin dulu. Ini 300. Jadi kalau mau lihat nih ya. Sorry nih. Ini kan ada nih di sini nih tulisan 100. Tadi kalau kita Tadi 100 itu kan karya umum. Ya kan? Terus misalnya nih 600. 600 itu di sini ilmu terapan. Pribadi hebat. Boleh baca ya. Kemudian ada kodenya yang ini 500 nih. 500 itu ilmu murni. Nih. Matematika, makanya ilmu murni. Oke.
Nah, terus ya, kesastraan tuh 800. Mana tuh yang 800? Di sini kali ya? Enggak. Nah, saya baca ini ya. Jadi ada nih dari Bang Ali, Wali Kota Jakarta Utara. Wajahmu berseri, bagaikan bulan, kulitmu putih, tak pernah bosan. Kalau mau pasti ada jalan, kalau tak mau pasti banyak alasan. Kata kalau nggak mau pasti banyak alasan. Iya sih, orang yang selalu cari alasan tuh males. Setuju Pak, setuju Bang Ali. Nah, saya masih ada di lobi kantor Wali Kota Jakarta Utara nih. Nah, di sini ada namanya pojok baca digital. Jadi ada komputer, di sini 3 bisa diakses dan ada passwordnya. Jadi silahkan dibuka. Misalnya kita mau membuka internet gitu ya. Kalau ini udah kebuka nih. Nah, kemudian mau connect ya. Nah, mau connect bisa ya kan? Nih ada loginnya. Mau masuk ya, nah, masuk Facebook aja bisa. Jadi mau install YouTube, mau apa, misalnya menunggu bete, nah, bisa baca-baca nih, ya bisa baca-baca secara digital berita apa nih hari ini. Nah itu bisa dilakukan ya, menarik ya kantor wali kota. Kalau misalnya mau di sini menunggu seseorang yang memang akan turun dari lantai berapa, kemudian nunggu di lobi. Nah, ini tidak cuma di kafe, tapi bisa ke tempat seperti ini dan silahkan dibaca. Ya, jadi di sini ada namanya, ini dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, namanya Pojok Baca Digital. Ada tulisannya loh, POKADI, yaitu wujud pelayanan publik dalam bidang perpustakaan. Ini upaya membangun budaya literasi ya. Jadi di sini ada rak bukunya juga, orang bisa ngambil sambil menunggu dan ada tempat duduk yang nyaman dan ada komputer yang kalau mau baca digital bisa ya, membuka situs atau mau membuka berita-berita gitu, itu juga bisa dilakukan. Dan ini juga ada beberapa apa ini namanya ornamen ya, apa sih, lukisan untuk dindingnya itu hiasan berupa batik ya dengan beragam motif. Ini juga sesuatu yang untuk mempromosikan ya produk-produk dari wilayah DKI Jakarta. Menarik kan? Ya, jadi kalau datang ke kantor Wali Kota Jakarta Utara, tidak hanya mungkin mampir ke kafe disabilitas, tapi juga bisa duduk di sini nih ya, mau baca-baca. Oke, asik juga untuk mahasiswa nih kalau lagi mau ngetik-ngetik skripsi ya, menarik. Ya, oke ya, demikian kunjungan saya pas jam istirahat. Jadi saya udah hampir 1 jam nih, dari jam 12 sampai 13 di kafe ini. Ini khusus memang pelayannya juga disabilitas ya. Dan ini memang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kawan-kawan disabilitas. Menurut saya ini luar biasa ya, kerja sama Basnas dengan kantor wali kota. Ya, dalam hal ini adalah kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dan tadi rasa udah kita review ya, suasana juga sudah kita review, dan sekarang saatnya saya kembali bekerja di lantai 4 ya. Ini pengalaman luar biasa. Saya ajak ya Anda yang tinggal di sekitar kantor Wali Kota Jakarta Utara, atau Anda ingin ketemu teman, ingin ngobrol asik di sini, silahkan. Kafe ini buka dari jam 7 pagi, jadi bisa ngobrol sambil sarapan dan juga bisa pulang kantor karena jam 17.30 baru tutup ya. Jadi silakan, itu saat-saat sepi tuh karena pegawai pulang kan jam 16 ya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman disabilitas ya. Tetap semangat, Anda tetap bisa berkarya, oke ya. Dan kopinya is oke ya. Demikian. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Kayaknya